Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yafi Argenstianda Farel dari S1 Teknik Sipil, Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi UJT, mata kuliah statistika. Berikut merupakan konten yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian, kedua kegunaan, ketiga tahapan dari UJT, dan keempat adalah jenis-jenis dari UJT. UJT pertama kali dikembangkan oleh William Seligoset. Dalam artikel publikasinya, ia menggunakan nama samaran student. Huruf T yang terdapat dalam UJT diambil dari huruf belakang nama student, sehingga UJT juga dikenal dengan uji T student. Pembahasan pertama, pengertian. UJT adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol, atau biasa disebut H0. Hipotesis yang dimaksud di sini adalah hipotesis statistik, yaitu suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai satu populasi atau lebih. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak memiliki istilah hipotesis nol yang dilambangkan dengan H0. Penolakan H0 akan mengakibatkan diterimanya hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Berikutnya adalah data. Dikarenakan UJT merupakan uji statistik parametrik, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data interval dan rasio. Sedangkan untuk sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal. Pada UJT, untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari 2 populasi yang mempunyai varian sama. Pembahasan kedua, kegunaan. Kegunaan yang pertama adalah sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau 2 populasi. Kegunaan kedua, untuk membandingkan 2 mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut merupakan perbedaan nyata atau hanya karena kebetulan. Kegunaan ketiga, untuk uji T1 sampel, dipergunakan untuk membandingkan mean sampel dengan mean acuan. Pembahasan ketiga, tahapan dari UJT. Tahap pertama, membuat hipotesis. Tahap kedua, menentukan nilai signifikansi atau alfa yang digunakan. Tahap ketiga, menentukan DF dan T-tabel. Tahap keempat, perhitungan nilai T-hitung. Dan terakhir, tahap kelima, menentukan parameter uji. Jika T-tabel lebih besar dari T-hitung, maka H0 akan diterima dan HA akan ditolak. Begitu pula sebaliknya. Jika T-tabel kurang dari T-hitung, maka H0 ditolak dan HA diterima. Pembahasan keempat, jenis-jenis dari UJT. UJT terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, UJT 1 sampel, dan kedua, UJT 2 sampel. Pada UJT 2 sampel, dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu berhubungan atau dependent, dan kedua, tidak berhubungan atau independent. UJT 1 sampel, atau dikenal dengan one sample t-test, merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. One sample t-test dirumuskan sebagai berikut. Dengan T sama dengan koefisien T, X adalah mean sampel, mu sama dengan mean populasi, S adalah standar deviasi sampel,
dan N merupakan banyak sampel. Berikut merupakan contoh kasus dari one sample t-test. Diketahui rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100%. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling data di 15 provinsi. Seperti pada tabel berikut. Dari data tabel sebelumnya, diperoleh hasil SPSS seperti berikut. Ditemukan N berjumlah 15. Mean atau rata-rata 100,05, standar deviasi 15,02288. Dari hasil SPSS yang telah diperoleh, selanjutnya kita akan memasukkannya pada tahapan pengujian T pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, yaitu H0 adalah rata-rata populasi sama dengan 100. Dan HA adalah rata-rata populasi tidak sama dengan 100. Selanjutnya, kita menentukan taraf nyata dan nilai T-tabel. Pada pengujian ini, digunakan nilai signifikansi atau alfa sama dengan 5%. Dan DF digunakan N-1, sehingga menghasilkan DF sama dengan 14. Untuk perhitungan T-tabel pada one sample t-test, digunakan rumus seperti berikut. Dengan alfa dibagi 2, sehingga alfa 5% dibagi 2, sehingga menghasilkan 2,5%. Sedangkan DF menggunakan N-1. Untuk perhitungan T-tabelnya dapat dilihat pada tabel T. Pada tabel distribusi T-student, diketahui alfa sama dengan 2,5% atau sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 14. Kita akan melihat alfa dari tingkat signifikansi satu arah atau one sample t-test. Didapatkan alfa 0,025 pada kolom 3 sesuai pada data yang diperoleh. Selanjutnya, akan ditarik garis tegak lurus kepada DF sama dengan 14 atau baris ke-14 sesuai data yang diperoleh, sehingga akan didapat T-tabel sama dengan 2,145. Selanjutnya, setelah menentukan T-tabel, kita akan menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Setelah itu, kita tentukan T hitung dengan rumus one sample t-test pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh T hitung sama dengan 0,013. Dengan itu, didapat T hitung kurang dari T-tabel, sehingga disimpulkan H0 diterima. Artinya, rata-rata target pencapaian produksi rumput laut adalah 100%. Selanjutnya, uji T berpasangan atau dependent, atau biasa dipanggil paired t-test. Paired sample t-test adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Contoh dari paired sample t-test adalah pre-test dan post-test untuk melihat pengaruh strategi pembelajaran. Paired sample t-test dirumuskan sebagai berikut. Dengan T adalah nilai T hitung, X1 adalah rata-rata sampel 1, X2 adalah rata-rata sampel 2, SD1
adalah standar deviasi sampel 1, SD2 adalah standar deviasi sampel 2, dan N sama dengan jumlah sampel. Berikut merupakan contoh kasus dari paired sample t-test. Diketahui akan diteliti mengenai perbedaan penjualan mobil merek Z di sebuah kota sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM. Data diambil dari 10 dealer. Data yang diperoleh adalah seperti tabel berikut. Dari data tabel di atas, diperoleh hasil SPSS sebagai berikut. Untuk sampel sebelum, diperoleh MEAN sama dengan 73,5, N sama dengan 10, dan standar deviasi sama dengan 6,88396. Untuk sampel sesudah, ditemukan MEAN 74,5, N 10, dan standar deviasi 6,43342. Dari tabel di atas, diperoleh hasil uji hipotesis berikut, yaitu MEAN min 1, standar deviasi 1,56347, dan T minus 2,023, dan DF sama dengan 9. Dari perhitungan SPSS pada slide sebelumnya, kita akan mengujinya pada tahapan uji paired sample t-test. Pertama, kita akan membuat formula hipotesis, yaitu H0 adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2. Sedangkan HA adalah rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Selanjutnya, kita menentukan taraf nyata dan T-tabelnya. Nilai signifikan yang digunakan adalah 5%, dan DF yang digunakan adalah N-1, sehingga DF didapat 9. Rumus T-tabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Pada paired sample t-test, alfa tidak dibagi 2, sehingga alfa diperoleh 5%, dan DF sama dengan 9. Kita mendapatkan nilai T-tabel 2,262 dari tabel T. Pada tabel distribusi tes student, diketahui alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05, sedangkan DF sama dengan 9. Selanjutnya, kita akan melihat alfa dari tingkat signifikansi dua arah atau paired t-test. Didapatkan alfa 0,05 pada kolom 3 sesuai pada data yang diperoleh. Selanjutnya akan ditarik garis tegak lurus kepada DF sama dengan 9 atau baris ke-9 sesuai dengan data yang telah diperoleh. Sehingga akan didapat T-tabel sama dengan 2,262. Selanjutnya, setelah menentukan T-tabel, kita akan menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel, dan H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Selanjutnya, kita tentukan T hitungnya dengan rumus paired t-test pada slide sebelumnya, sehingga diperoleh minus 2,023, sehingga didapatkan T hitung kurang dari T-tabel, atau minus 2,023 kurang dari 2,262. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, artinya rata-rata penjualan sebelum dan sesudah kenaikan BBM adalah sama atau tidak berbeda. Jadi, dapat dinyatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak mempengaruhi jumlah penjualan mobil merek Z di kota tersebut. Berikutnya,
Uji T independen atau independent sample t-test. Independent sample t-test adalah analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada objek penelitian yang berbeda, dengan membandingkan dua mean sampelnya untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi tersebut. Pada independent sample t-test, terdapat dua rumus yang dipakai, yaitu homogen dan tidak homogen. Pemakaiannya tergantung dengan jenis varian yang diperoleh dari uji F. Penentuan homogenitas dirumuskan dengan uji F, yaitu F sama dengan SDB kuadrat dibagi SDK kuadrat, dengan SDB kuadrat sama dengan standar deviasi bernilai besar dan SDK kuadrat adalah standar deviasi bernilai kecil. Uji F memiliki ketentuan, yaitu jika harga F hitung kurang dari F tabel berarti data homogen. Sebaliknya, bila harga F hitung lebih besar dari F tabel berarti data tidak homogen. Independent sample t-test, varian homogen. Independent sample t-test varian homogen atau memiliki ragam sama dirumuskan sebagai berikut. Dengan T sama dengan nilai hitung, X1 dan X2 masing-masing adalah rata-rata sampel 1 dan 2. S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah standar deviasi sampel 1 dan 2. Dan N1 dan N2 masing-masing jumlah sampel 1 dan 2. Selanjutnya adalah cara menentukan t-tabel untuk independent sample t-test homogen. Harga t-tabel dilihat berdasarkan pada HA, alfa, dan DF. Bila T hitung lebih besar dari t-tabel berarti H0 ditolak, dan sebaliknya, jika T hitung kurang dari t-tabel berarti H0 diterima. Rumus DF adalah sebagai berikut, DF sama dengan N dikurangi K. Sedangkan untuk rumus t-tabel adalah sebagai berikut, yaitu T dengan alfa, DF. Dengan DF sama dengan derajat kebebasan, K sama dengan banyaknya variabel, N jumlah sampel, dan alfa adalah nilai signifikansi. Selanjutnya, independent sample t-test, varian tidak homogen. Independent sample t-test varian tidak homogen atau memiliki ragam beda dirumuskan sebagai berikut. Dengan T sama dengan nilai hitung, X1 dan X2 masing-masing adalah rata-rata sampel 1 dan 2. S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah standar deviasi sampel 1 dan 2. Dan N1 dan N2 sama dengan jumlah sampel 1 dan 2. Berikut adalah cara menentukan t-tabel untuk independent sample t-test tidak homogen. Harga t-tabel dilihat berdasarkan pada HA, alfa, dan DF. Bila T hitung lebih besar dari t-tabel berarti H0 ditolak. Dan sebaliknya, bila T hitung kurang dari t-tabel berarti H0 diterima. Berikut merupakan rumus DF dan juga t-tabel untuk independent sample t-test tidak homogen. Dengan t-tab adalah nilai t-tabel, DF adalah derajat kebebasan, dan alfa adalah nilai signifikansi. Terima kasih atas waktunya. Saya Yafi Argensyanda Farel. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.